Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dionysius Claudio Tarega. Saya mengambil prodi Teknik Elektro dan saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan saya ingin membahas tentang tugas literasi teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan atau menyebarkan informasi. Yang kedua, sejarah perkembangan komputer. Perangkat komputer yang awalnya ditunjukkan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Sebelumnya dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini. Perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, yaitu Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian diberi nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan alias komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penulis bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak $5 juta AS. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram, dan pada tahun 1936 di ruang tamu orang tuanya di Berlin, ia merakit pelat logam, pin, dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan penghitungan tambah dan kurang. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia Kedua, Zuse selama Perang Dunia Kedua tersebut berlangsung, tepatnya pada tanggal 1943, dia terus menciptakan komputer digital pertamanya. Dan kemudian lahirlah bahasa pemrograman. Seorang ahli matematika yang mencetuskan bahasa pemrograman pertama di tahun 1954. Bahasa pemrograman
dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris, sebab sebelumnya penggunaan komputer hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka. Sejak saat itu bahasa pemrograman kemudian ikut berkembang seiring dengan evolusi yang terjadi di komputer. Dan selanjutnya terciptalah bahasa pemrograman baru bernama Fortran yang dikembangkan oleh tim pemrograman IBM yang dipimpin oleh John Backus pada tahun 1954. Sebagai salah satu perusahaan yang fokus pada teknologi, IBM berambisi untuk memimpin tren komputer global. Perusahaan menciptakan perangkat bernama IBM 650 untuk mulai dipasarkan secara massal. Sampai pada tahun 1965, komputer dikenal sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika, insinyur hingga masyarakat kalangan umum. Adapun komputer tersebut dikenal dengan nama program 101. Dan kemudian komputer pribadi. Komputer pribadi yang dapat digunakan untuk mengirim email dan mencetak print dokumen, Word, learning. Dan pada tahun 1970 dapat dibilang sebagai era kehadiran komputer pribadi, ditandai dengan munculnya Xerox Alto. Adalah sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirim email dan mencetak print dokumen. Dan satu hal yang paling beda dari Xerox Alto adalah desainnya yang sudah menyerupai komputer modern, sebab komputer ini telah dilengkapi dengan mouse, keyboard, serta lain. Desain komputer pribadi kemudian disempurnakan oleh IBM lewat sebuah perangkat bernama Acorn. Komputer ini sudah dilengkapi dengan chip Intel, 2 slot disket, keyboard, serta monitor yang berwarna. Berbagai penemuan lainnya kemudian ditemukan pada tahun 1983. CD-ROM resmi hadir sebagai alat penyimpanan yang mampu menampung data hingga 550 MB. Dan CD-ROM kemudian ditetapkan sebagai standar umum komputer. Dan kemudian pada tahun yang sama Microsoft resmi memperkenalkan Word, yang diikuti oleh Apple yang merilis Macintosh di tahun 1984. Macintosh dikenal sebagai komputer pertama yang dapat dikendalikan menggunakan mouse serta dengan antarmuka penggunaan grafis. Seakan tak mau ketinggalan, Microsoft turut meluncurkan sistem operasi Windows yang menawarkan keunggulan dari multitasking yang sudah dibekali dengan antarmuka grafis. Apple kemudian menelurkan sebuah inovasi baru bernama PowerBook, sebuah seri laptop portabel yang dapat dibawa kemana saja. Komputer era 2000-an yaitu memasuki abad ke-21. Laju perkembangan perangkat komputer
seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpanan portabel yang lebih canggih, yakni USB drive. Sementara itu, Apple semakin gencar menelurkan inovasi terbaru lewat sistem operasi bernama macOS X. Microsoft pun sebagai kompetitor juga meluncurkan sistem operasi yang lebih modern, yaitu Windows XP. Apple berhasil memimpin tren pasar berkat hadirnya iTunes. Kurang dari 1 pekan setelah dirilis, aplikasi pemutar musik ini sudah digunakan untuk mengunduh lebih dari 1 juta judul lagu. Beberapa aplikasi seperti YouTube, Mozilla Firefox, dan MySpace turut hadir di era modern ini. Hingga pada tahun 2006, tren penggunaan laptop semakin menjamur di masyarakat. Hal ini turut didorong oleh hadirnya perangkat laptop MacBook yang diperkenalkan oleh Steve Jobs. Dan Apple masih dominan di pasar tablet global. Perkembangan MacBook kembali dilanjutkan oleh generasi terbaru MacBook Air pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, Steve Jobs turut memperkenalkan iPhone untuk pertama kalinya, diikuti iPad pada tahun 2010. Dan pada tahun 2011 ditandai sebagai tahun lahirnya sebagai penemuan Internet of Things, Net Learning Thermostat yang hadir pada tahun ini, kemudian dikenal sebagai perangkat IoT lainnya menjamur di pasaran. Sebut saja Apple Watch yang hadir pada tahun 2015. Untuk pertama kalinya, Apple turut mengumumkan iPadOS, sebuah sistem operasi yang dikhususkan untuk iPad. Yang ketiga, apa itu hardware, software, dan firmware? Hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer, sedangkan software adalah sekumpulan instruksi yang dapat disimpan dan dijalankan oleh hardware. Hardware bisa diberi nama demikian karena tubuhnya yang keras atau kaku. Sedangkan software disebut lunak karena mudah diubah. Brainware adalah seorang manusia yang mampu menggunakan dan menjalankan perangkat lunak atau keras pada sebuah komputer. Yang keempat, teknik penemuan informasi. Teknik penemuan informasi dilakukan orang untuk berbagai kebutuhan dalam mengatasi kesenjangan pengetahuan. Penemuan informasi dilakukan karena kebutuhan memecahkan masalah dan perlu informasi baru untuk memperluas pengetahuan yang dimiliki. Kebutuhan validasi informasi dan pentingnya mengklarifikasikan informasi yang dibutuhkan. Demikianlah jawaban dari tugas yang diberikan. Dan untuk teman-teman yang ingin kuliah, ayo kuliah di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan terima kasih.